keadaan sehat dan luar biasa, Bu. Pasti dengan sukacita kan? Benar menunggu, sekali. Ibadah di pagi hari ini. Nah, adik-adik semua, kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru hari ini tanggal 29 Agustus 2021. Ya. Gak berasa ya Bu Eta ya, minggu depan kita udah memasuki bulan September. Nah, minggu ini minggu terakhir ya adik-adik, minggu kelima. Iya, nah pasti adik-adik semuanya nih udah pada mandi kan Bu? Betul, sudah berpakaian rapi, harum Bu yang pastinya. Pasti. Adik-adik sudah rindu mau beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Pasti, Bu. Dan yang pastinya adik-adik rindu dengan ibu guru. Iya, Ibu pastinya. Guru juga rindu loh sama adik-adik Iya. semua. Nah, kita sapa yuk Bu, yuk yang dari mulai orang yang paling kecil. Oke, dari Horong Batita. Apa kabar Horong Batita? semuanya. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, semangat coba sekali Bu. Horong yang satu dan horong dua. Iya. Halo, apa kabar Horong 1 dan Horong 2? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, Nah, yang tidak kalah horong- suaranya Bu. Pasti yang horong 3, coba yang abang-abang dan kakak-kakaknya, coba Iya. harus lebih semangat Iya. ya. Ayo, apa kabar adik-adik Horong 3? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, lebih heboh lagi Bu Pasti yang ada Horong semangat besar. Iya. Nah, adik-adik sudah siap ya adik-adik untuk memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, kita akan mengangkat doa kita yang akan dipimpin oleh Ibu Nina. Oke, nah sebelum adik-adik kita berdoa, kita mau nyanyi dulu yang biasa kita nyanyi di sekolah minggu. Ibu jari, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk beribadah di pagi hari ini. Kami hanya bisa mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada kami semua orang tua dan juga ibu guru, baik itu juga kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, Engkau memberkati mulai dari awal sampai akhir ibadah kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sehingga mereka boleh lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, Bu, kita akan mengangkat satu pujian. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 16 yang berjudul Betama Sekolah Minggu. Ayo adik-adik, kita nyanyi dengan sukacita ya. Ikuti gerakan ya adik-adik. Betama ale dongan namar sekolah minggu, tu bagas joroni tu hatta Yesusi, asata guru hon hatani tu hatta Yesus, taban balas ti rohani tu
selanjutnya, minggu ini kita akan membacakan titah yang ke-9, Bu. Nah, mari sama-sama kita membacakan. Yang pastinya adik-adik di rumah buka katekismusnya lagi ya. Kita akan membacakan titah yang ke-9. Oke, titah yang ke-9 sama-sama kita baca adik-adik ya. Titah yang ke-9 berbunyi, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, apa nih maksudnya Bu Eta? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat bulanan untuk bulan Agustus. Wah, adik-adik semuanya pasti udah pada hafal ya Bu ya? Pasti Bu, sudah minggu kelima. Iya, pasti. Jadi adik-adik ayo sama-sama semuanya kita ucapkan yuk. Ayat bulanan kita tertulis di Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video kiriman dari teman-temanmu ayat bulanannya. Nah, adik-adik, ayo sama-sama yuk kita saksikan ya. Saksikan. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang luas, ke satu negeri yang baik dan luas, ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk menuntun mereka keluar dari tangan orang Mesir ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Ayat bulanan kita bulan ini adalah Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terima kasih teman-teman dan ibu guru. Terima kasih adik-adik yang sudah Iya, mengirimkan betul. video ayat Terutama bulanan. untuk papa dan mamanya, Iya. Bu, yang pastinya yang sudah membuat videonya. Ya, yang udah mengambil ya Iya, videonya ya. betul. Terima Nah, kasih banyak. Nah, semuanya sekarang sudah bagus nih pengambilannya Ibu Eta Betul ya. sekali. Nah, adik-adik, Ibu Guru tetap menunggu video ayat bulanan kalian untuk minggu-minggu selanjutnya karena ada hadiah ya adik-adik bagi anak-anak yang rajin dan aktif. Nah, adik-adik, Ibu Guru juga mau mengumumkan kegiatan sekolah minggu kita khususnya untuk di bidang olahraga nih Bu Eta. Karate itu tetap berjalan tapi melalui via Zoom ya adik-adik. Kita akan melaksanakan setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, adik-adik yang mulai dari kelas 3 ke atas, baik mau itu cowok ataupun cewek, apabila adik-adik berminat, silakan hubungi Ibu Nina. Nanti Ibu akan masukkan ke grup karate ya adik-adik ya. Pasti adik-adik di rumah pun pengen, Bu. Pengen biar tambah sehat ya kan? Betul sekali. Daripada main-main handphone, Iya. mari kita olahraga karate adik-adik ya kan? Iya. Nah, ingat ya adik-adik ya, apabila ada yang berminat, silakan hubungi Ibu Nina. Nanti Ibu akan memasukkan adik-adik ke grup WA karate. Jadi ini dilakukan adik-adik di rumah, nanti guru pelatihnya dari rumahnya, jadi via Zoom ya adik-adik ya. Ibu tunggu ya PA dari kalian semua ya adik-adik. Iya, oke adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Kembali kita angkat satu pujian. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 yang berjudul Yesus menginginkan aku. Ayo semuanya adik-adik, kita nyanyi dengan sukacita. Semangat ya adik-adik ya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Salam sehat buat kita. Tetap bersukacita dan bersemangat, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan buat kita dengarkan hari ini dan menjadi perenungan bersama bagi kita, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman.
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini cerita Alkitab kita memberitakan tentang seorang panglima Raja Aram yang gagah perkasa, yang sangat disegani dan disayangi oleh tuannya. Panglima tentara Raja Aram itu bernama Naaman. Mengapa dia sangat disegani dan disayangi oleh tuannya? Karena setiap kali dia membawa pasukannya untuk berperang, mereka selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tapi sekalipun Naaman ini orang yang gagah perkasa, orang yang selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam peperangan, tapi tetap dia adalah seorang manusia biasa. Karena suatu saat Naaman juga mengalami kelemahan fisik di mana dia mengalami sakit. Dikatakan tadi dalam nats kita ini Naaman mengalami sakit kusta. Anak-anak sekolah minggu, sakit kusta ini adalah salah satu penyakit kulit yang dapat menular. Dan orang yang menderita penyakit kusta ini sangatlah menderita. Biasanya dia harus diasingkan karena orang lain tidak akan mau bergaul dengannya. Karena apa? Sebagaimana yang Inang katakan tadi, penyakit ini dapat menular kepada orang lain. Orang yang menderita sakit kusta ini sangat-sangat menderita. Karena memang kalau penyakit ini sudah parah, maka perlahan-lahan jari-jari tangan dan kakinya dapat menjadi putus, anak-anak sekolah minggu. Tentunya sebagai orang yang disayangi dan disegani oleh raja, pastinya sudah banyak usaha yang mereka lakukan bagaimana Naaman ini dapat sembuh dari penyakit kustanya. Tapi ternyata Naaman tidak mengalami kesembuhan. Sampai pada suatu hari ada seorang anak perempuan, yaitu anak perempuan Israel, ketika bangsa Aram berperang melawan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dikalahkan, ada satu orang anak perempuan yang menjadi tertawan dan akhirnya bekerja di rumah keluarga Naaman menjadi pelayan bagi istri Naaman. Jadi anak perempuan ini tahu benar bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kusta seperti ini. Kemudian dia memberitahukan kepada nyonyanya seperti yang kita lihat tadi dalam nats kita ini. Apa yang tertulis di ayat 3, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sekali lagi anak perempuan itu memberitahukannya kepada istri Naaman. Tentunya Naaman juga memberitahukan kepada suaminya Naaman. Dan Naaman memberitahukannya kepada Raja Aram. Yang luar biasa anak-anak sekolah minggu yang mau kita lihat dalam nats kita ini, anak perempuan itu tentulah orang yang dapat dipercaya. Sehingga nyonyanya percaya dengan apa yang diberitakannya dan memberitahukannya kepada suaminya Naaman yang menderita sakit kusta itu. Orang yang dapat dipercaya
kebaikannya jelas diketahui oleh istri Naaman, dan anak perempuan itu tentunya juga adalah seorang anak perempuan yang menunjukkan kasihnya kepada nyonyanya, sekalipun ia adalah pelayan di rumah istri Naaman, tapi dia peduli kepada tuannya yang sedang menderita sakit. Yang mau kita lihat dalam nats kita ini bahwa anak perempuan itu tidak menahan diri untuk memberitakan tentang kuasa Tuhan sekalipun dia sedang berada di negeri Aram, bukan di negerinya. Dan kita melihat bagaimana dia dapat memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita melihat kelanjutan dari nats kita ini, benar bahwa setelah Naaman pergi ke negeri Israel dan berjumpa dengan Nabi Elisa dan memberitahukan tentang keadaannya, dan akhirnya Naaman pun memperoleh kesembuhan. Jadi nats ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus dapat memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Harus berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita juga harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya seperti anak perempuan Israel itu. Tentu selama ini anak perempuan itu telah menunjukkan kasihnya, telah menunjukkan kebaikannya dalam setiap tanggung jawabnya, sehingga istri Naaman pun percaya kepadanya. Inang Pendeta yakin bahwa anak-anak sekolah minggu juga adalah anak-anak yang dapat dipercaya, termasuk dapat dipercaya oleh orang tuanya dalam melakukan tanggung jawabnya, dalam melakukan tugas-tugasnya. Tidak harus dilihat orang tuanya baru melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya. Sekalipun orang tua kita tidak melihat kita, tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab atau tugas, dilihat atau tidak dilihat, kita harus melakukannya dengan baik sehingga kita betul-betul menjadi anak yang dapat dipercaya. Kemudian firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita juga harus menjadi berkat melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik bukan hanya dengan tujuan supaya dipuji orang lain, tapi kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan kasih supaya orang lain semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah, sama seperti anak perempuan Israel itu. Seperti yang Inang katakan tadi, walaupun dia di negeri Aram, tapi dia berani bersaksi tentang Tuhan yang mampu menyembuhkan Naaman melalui nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam surat Filipi pasal 4 ayat 5, biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Kebaikan yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kesaksian kita, dalam perilaku kita, dalam perkataan kita, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tapi melalui kehidupan kita, kita juga bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dengan tetap bersinar dan bersinar, melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup kami harus menjadi berkat buat sesama kami. Bagaimana kami memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, seperti anak perempuan Israel yang bersaksi tentang kuasa Tuhan yang mampu memulihkan penyakit yang diderita oleh panglima Raja Aram, yaitu Naaman.
Kami juga percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup memulihkan segala sakit penyakit yang kami alami, dan biarlah melalui kehidupan kami juga menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, supaya dengan tetap semangat menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Rita ya. Apa nih Bu Eta pesannya untuk minggu ini? Nah, pesan tadi yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rita tentang firman Tuhan, kita harus menjadi saluran berkat bagi siapapun juga. Kita juga harus menunjukkan kuasa dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ya adik-adik. Iya. Nah, jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan, sehingga orang lain bisa melihat kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam diri kita, dan kita bisa menjadi saluran berkat. Betul sekali. Bagi sesama kita. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sambil memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan, kita kembali angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 yang berjudul Holanda Dana. Ayo semuanya adik-adik, kita nyanyi dengan sukacita. Holanda Dana, name Vietnam, alanya Holland ibana olowati pai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus yang korawon tung somat gogo dan dalapon di hongoluku pakai mai tau asang ngapon di goarni. Holanda Dana, name Vietnam, alay na boyo, tu Jesus lang. Holland ibana, olowaki, lai masahan, tu surgoi. Oh Tuhan Yesus, jago lawon, tung somat gogo, dagang lepon, di hongoluku pakai mai, tau asal ngapon, igoati. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Nah, Ibu Guru mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan di minggu ini.
Tuhan Yesus memberi kesehatan, umur yang panjang dan selalu diberkati. Iya, benar adik-adik. Adik-adik kita masih belajar online di rumah. Jangan lupa agar adik-adik tetap semangat belajar di rumah ya, walaupun dari online. Dan jangan lupa juga adik-adik di rumah, kalau nggak terlalu penting adik-adik sebaiknya kita stay aja di rumah ya. Tetap di rumah ya Bu Iya Sarah, benar, ya. tetap di rumah. Kalaupun adik-adik harus bepergian, jangan lupa untuk tetap memakai masker ya adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Nah adik-adik, ibu guru tetap mengingatkan untuk memberikan persembahannya bisa melalui orang tua untuk diberikan ke gereja atau melalui KIRIS HKBP Pekanbaru. Nah adik-adik jangan lupa juga mensubscribe channel ibadah kita ini ya. Adik-adik yang baik, adik-adik sekolah minggu semuanya, sampai ketemu minggu depan. Selamat